Halo Malakan, selamat datang di Malaka Cinematic Podcast. Di sini ada gue Kania Cita bersama dengan Ferry Irwandi sebagai co-host dan kita kedatangan tamu-tamu seru. Sebenarnya satu ini lo double sih double, ya, tamu sekaligus. Tepuk tangan lo buat Coki dan Hari ini narasumber kita Adriano Kalbi. Yes. Jadi co-hostnya bertiga. Terima di sini. kasih Malaka atas gendongannya. Biar relevan di anak-anak muda terus ini. Adriano Kalbi. Buat teman-teman yang nggak tahu, Mulai-mulai udah Sedih bitter, banget ya? harus ada Mulai-mulai perkenalan udah itu. yang bagian mana? Buat teman-teman yang nggak tahu gitu. Iya, kita di semua podcast nggak ada lower third, ini nanti kita kasih. Betul. Tulis sini ya, Adriano Kalbi. Iya. Agak gede 3D. Iya. Sama username sosmed. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya Temen-temen kok lucu sih. nggak apa-apa. Iya. Awal-awal podcast itu belum populer. Adriano Kalbi itu termasuk salah satu yang pertama yang mempopulerkan podcast tahun 2015. OG ya berarti, OG podcaster nih. dan pada saat itu Itu podcast awal minggu. Yes. itu belum ada Om Deddy dan yang lain-lain. Belum ada. Kan kita mau Musmas Jakarta nih. Iya. 2 Agustus. 3 Agustus itu 10 tahunnya podcast awal minggu. Gokil. 10 tahun. 10 tahun. Itu dia Satu bukti dekade bahwa berkarya ya. nggak semua konsistensi ada hasilnya. Tapi itu masih konsisten sampai sekarang, Pak? Awal minggu. Masih ada podcast awal minggu. Meskipun udah cuma sekali 2 minggu ya. Sekali tiap 2 minggu. Iya. Mulai capek. Mulai capek tuh ketika crowd-nya makin membanyak ya. Enggak, gua physically mulai capek. Ternyata semakin tua nggak gitu banyak concern gua ternyata. Semua concern udah dibahas. Semakin stoik ya. Semakin stoik, betul. Iya. Tapi gua harus ngomong sih, kayak menurut gua sejak ada Malaka tuh baru ada tuh kayak belajar itu keren gitu. Ya benar. Iya. Dulu orang belajar kutu buku gitu. Kalau ini tuh jadi movement, jadi apa? Pada waktu itu ya. Iya, sekarang bapak pendidikan modern kita. Ferry Irwandi. Anjing, tapi kalau lo yang ngomong jadi sarkas bang. Enggak ada sarkas ya. Anjing apa? Gua itu bingung kenapa lu ada di situ. Wah, lebih anjing lagi itu. Apa ini sarjana gundar ini? Kan MYP TikTok tuh apa keren-keren circle, wah malah profilnya ini graduate ini sarjana gundar apa ya? Tapi gini Dri, kesalahan tuh part yang penting dalam belajar. Waduh, ini lu bilang kesalahan ini. Enggak, maksudnya gini, bukan gitu. Kita semua ngelakuin kesalahan, tapi nggak semua kesalahan kita jadi national headline. Oh benar, itu gue Masalahnya setuju. itu. Iya. Nggak semua kesalahan kita jadi press conference gede-gedean. Nah benar, dia di Pakai masker merah putih. Ah, Iya, itulah. nggak semua kita mengalami kesempatan itu. Ada satu simbolik yang berusaha kita tunjukkan. Bahkan ketika mereka pernah salah pun kesempatan belajar selalu ada. Itu dia. Iya, tapi bagaimana nasib orang-orang yang Gue lagi ngomongin Dea Anugrah bukan Coki. dan pada akhirnya pada akhirnya juga saat orang memperkenalkan gue nggak perlu pakai buat teman-teman yang nggak tahu. anjing. Itu dia. Ya memang. Memang kontroversi itu memang salah satu jalur. Jadi pertama kali gue nelfon Coki, bahkan dia belum tahu gue mau ngapain. Gue invert. Iya. Lagi Ya karena tinggi. udah nggak banyak teman di hari itu. Oh gitu ya? Gitu ya. Apapun yang lu buat, ini gue belum ngomong Cok, gue in gitu. In aja. Gue lagi consider ulang. Ya. Lagi tinggi atau apa? Iya, betul. Pada waktu itu. Tapi Adriano Kalbi 10 tahun udah dapat achievement apa aja di podcastnya. Cuman apa? Ya maksudnya Nah, berapa? ya. Mungkin fanbase-nya atau Iya. Nggak tahu ya, gue rasa menjadi mungkin sebelum ada Emily pun dulu itu jadi kayak primary audience gue buat gue tour sendiri. As a comedian ya. As a comedian, basis itu ada kan. Jadi kalau solo tour itu Iya, fanbase-nya. gue rasa, I think Malaka juga tahu how to create a fanatic ya gitu, maksudnya. Iya. Dan di groom dari ini, apa nih, masyarakat baru ini, luar biasa. Nggak bener, gue sangat salut gue sama orang-orang Iya. punya goal yang arif gitu, gue salut. Ya, siapa bilang Arif? Nggak, gue selain terkenal nggak ada ambisinya, lo kayak mengubah orang, ngapain gitu, nggak ada. Ya, kita juga, kita mau jualan tumbler aja juga. Enggak lah, bikin kampus kok. Gitu. Ya itu kan ada duit UKT-nya. Iya. White business. Iya. Nah, jangan tuh banyak ntar yang kecewa lo kayak saya kira
Justru mereka makin, oh ya ini berarti fair. Gitu. Iya. Gitu, Strateginya, nunu kepedulian, Iya, jualan kelas untuk jadi influencer kan nggak begitu kita. Tapi gue tuh pengen banget loh, udah banyak banget gue rasa dari fans lo juga dan dari beberapa orang yang menanti-nantikan diskusi antara Ferry dan Adriano Colby. Iya. Karena Udah kan- sering rasanya. tapi kan dia dalam bentuk podcast yang ngobrol serius kayaknya belum terlalu banyak. Belum ada. Kita ngobrol apa waktu Gua itu? belum bertiga? pernah. Kalian ini emang udah pada tua ya? Gue pernah podcast di tempat lu, Bang. Pernah. Iya, tapi kan itu konspirasi. Enggak, yang berdua doang sama Iya, dia. pernah. Sama bertiga konspirasi. Tapi belum secair sekarang lah kayak hubungannya. Iya. Emang lo nanya apa sama Ferry? Hubungannya Dia sama mana? sekarang nih, Henry? buat yang belum tahu, Iya. Bapak ini sekarang CEO-nya MLI ya? Yes. Sejak kapan itu? Sejak bulan ini. bulan ini. Iya. Bulan ini. 1 bulan ini. Itu hasil konsistensi 10 tahun. Iya. Mungkin secara number gak gerut, tapi secara pendapatan kan Iya. konsistensi 10 tahun. Secara aja deh. posisi Enggak lah ya, itu kan biar lucu aja. Kan gua bukan di area aspirasional. Gua di area melucu. Sebetulnya kalau mau jadi aspirasional itu nanti kalau lucu udah gagal jual itu. Oh, kayak Buku siapa tentang itu? usaha keras apa gitu-gitu. Kayak siapa? Kayak siapa ya, Fer? Saya tidak tahu. Tapi lu mau nanya apa sama Ferry? Iya, Kayaknya lu iya, banyak iya. pertanyaan. Mungkin kita nanti berangkat dari situ aja podcastnya. Jujur Enggak, ini gue nggak ada- penasaran kayak beneran kayak gue ngelihat masa baru di mana kayak lu ngomong tentang gua bukan mau banggain kepemilikan gua, apa ini pride gua itu di pendidikan gua. Iya. Itu menurut gua keren banget gitu. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Dan berpengaruh menurut lo? Emang menurut lu nggak berpengaruh? Ya nggak tahu. Kayak clippernya banyak. Gua kan mengukur pengaruh dari clipper ya. Jadi, Itu tuh kayak kita perkenalkan Clipper kita. iya kayak ini tuh sekarang Kania apa semua jadi kayak wah. Oke, jadi sebenarnya kan ini jawaban serius. Jawaban serius. Kadang tuh orang kan nyalahin society-nya, tapi mereka lupa society ini nggak dikasih supply yang benar nih. Jadi selama ini anak-anak ini kan majority orang yang aktif banget di sosmed yang bahkan mau komen, mau share, mau like segala macam itu kan anak-anak yang rentang usianya SMP sampai kuliah kan. Ya mereka lihat itu cowok keren kayak gimana sih atau manusia keren kayak gimana, cewek keren kayak gimana. A B C D E F G. Selama ini mereka disuplai, oh gue tuh sukses kalau mobil gue bagus. Ya kan? Nah, ya tinggal kita kasih supply aja, bukan cuma mobil bagus nih, kalau otak lu benar bisa. Cuma challenge-nya satu. Iya, memang. Apa sih? Kalau nggak lanjut aja. Ini mau gue terusin apa yang kalian bisikin itu? Lanjut dulu. Cuman challenge-nya satu, untuk ngasih padanan buat orang yang ngebanggain mobil bagus, mobil lu harus bagus dulu. Baru lo bilang ini nggak penting, yang penting tuh pendidikan lo. Gokil lo dia. Sebetulnya gue semua roster Malaka gue paham. Kecuali lu ada di situ. Gua coba lu jelaskan berdua. Ini apa? Fungsi dia ini apa? Bangsat banget. Coba dijelaskan berdua. Coba, Ini apa, Bang? Ini apa Orang fungsinya? lah goblok. Kenapa dari apa tiba-tiba ini? Gue bisa menjawab itu dengan presisi coba. ya. Nggak, karena menurut gue lu berhutang jawaban terhadap orang-orang yang akreditasi pendidikannya bagus. Kayak, saya mesti dipilih. Kenapa pilih begundal ini gitu. Dan itu banyak pasti. Kenapa memilih Coki Pardede? Betul. Iya. Dan ini sebenarnya pertanyaan klasik ya. Iya. Dan sebenarnya kan resultnya udah tahu juga. Apanya? Iya, tinggal lihat aja video terpopuler Malaka 10 itu 9 muka Coki semua. Iya. Udah menjawab kok. Jadi Kalau lu memang bisa lo harus ini ya. kalau kata Syahrir ke Tan Malaka, Anda mau jadi presiden. Kalau Anda lebih populer 10% aja daripada Soekarno, saya pilih Anda jadi presiden. That's it. Kita realistis, Bos. Populis masih ini ya, oke. Kita butuh orang nonton kan. Ya. Dan Lu Coki mau berisi. message lu sebagus apa juga kalau nggak ditonton? Benar, itu benar. Betul sih. Betul. Bukan karena message lo berarti. Tapi setiap message perlu kendaraan. Betul. Kalau cuman kendaraan doang, kita ke siapa tuh namanya yang tato Kapolda di dada. Aduh, iya benar. Siapa tuh? Satria Matir. Waduh. Kalau cuma butuh kendaraan, kita kan butuh isinya Lu juga. bisa tahu sih. Iya. Gua nggak tahu lagi. Tato logo Kapolda, Bos. Gua nggak tahu ada. Gua nggak tahu ada seperti ini di dunia ini.
Dan Coki itu udah proven karirnya mau dibunuh berapa kali dia masih mantul lagi, itu juga sebuah kelangkaan. Iya. Tapi ya jangan ditiru ya teman-teman. jangan ditiru. Itu Kan yang faktor jelas luck lah. satu seleksi awal kita, Coki kan punya prinsip ya. Apa? Iya, apapun keyakinan yang dia yakini, Ya. itu yang dia pegang kan. Dia nggak berpikir, oh, yang penting gua populer. Kalau mau populer dia masuk Islam, banyak fansnya. Betul. Ya kan itu sesimpel Atau kayak manuver-manuver gitu. lain. Iya, atau manuver lain. Iya. Gue kira waktu dia cancel dia bakal mualaf ya kan. Kayak semua yang ya ternyata tidak kan. Iya, ternyata Itu kan tidak. value yang sangat mahal sekali. Orang salah dan benar, oke. Tapi bukan berarti nggak kepikir loh itu maksudnya. kepikir. Saya sebagai orang yang di sebelahnya ini suatu itu yang kita breakdown berarti. Ini Dri. Itu nanti bang. Kalau udah harus Nanti. Itu kartun. Kenapa kartun? Tapi Adriano Colby ini salah satu orang yang punya podcast awal-awal. Tapi lu ada bitternya gitu nggak sih, Tri? Maksudnya? Saat ngelihat kayak Kesuksesan orang. iya. Iya. Ya ada lah. Bro, gua kasih tau ya. Gak usah ngeliat yang jauh, liat lu aja gua kadang-kadang kayak apa lucunya orang ini. Ada gua. Tapi gua juga sepakat dengan Ferry bahwa Iya. Pada akhirnya ya. perlu vehicle, perlu juga. Oh, iya. Betul juga. Mau maksudnya ya gimana pun misalnya gue nggak benci lo personally tapi Iya, sure. kayak Oh nggak benci ya? enggak. Udah beda berarti. Udah baikan dari yang seminggu lalu. Waduh, Wow. gila Apa nih? gua nih orang paling Ada keren apa nih? kali ini. Nggak, tapi Boleh, maksudnya kita rekonsiliasi di di setiap Isunya apa, Dri? Nggak ada, gue juga bingung. Asal ngomong aja dia. Oke. ya jadi di setiap kesempatan mau kolaborasi dengan siapapun tugas gua adalah mencuri crowd itu karena itu gimana dia bisa pindah dan tertarik gitu ya jadi ngeliatnya kayak gitu aja gitu dan tapi di sisi lain memang Coki itu menurut gua pembicara yang sangat poise maksudnya sangat meyakinkan sangat itu dia punya itu gitu. Dan gua rasa ya orang-orang di sini juga Ya sama lah, levelnya sama lah. Bahkan banyak yang jauh lebih bagus dari gua. coba ini harus di-involve ke pembicaraan dia dari tadi diam doang nih dan Iya. Enggak, gue mana tadi nggak tahu topiknya. It's okay. Nggak topik yang tadi kali aja kali ya? Iya. topik yang lucu banget Ya, yang kuli-kuli tadi loh. Kania ini Kania bikin buku makanya mikir. makanya kan? mikir. Yang which is silakan dipesan ya, silakan dipesan. Lagi habis stoknya, sorry guys. Di follow aja dulu Instagram saya @kaneshita. Udah berapa sampel kejual? 20.000. Itu isinya apa sih? Maksudnya resume sedikit. Mikir sih. Tentang mikir aja. Tentang mikir aja. Tapi kalau kayak komunikasi Ada. antar laki dan pria, apakah di breakdown? Laki dan pria. Sorry, laki-laki Pria dan dan perempuan. perempuan. Sorry. Laki-laki dan perempuan itu apakah? Itu bagian AB kayaknya. Itu harus Bukan buku bagian berikutnya. Itu harus buku berikutnya ya. Itu harus buku berikutnya. Gue akan bikin nanti buku berikutnya. Tadi Adri udah ngasih ini. Ide, iya. Udah ngasih ide judulnya. Jadi sebenarnya kan kita kesini itu untuk kita kesini. Kalian kesini kan untuk show tanggal Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Agustus. Itu rangkaian dari tur musuh masyarakat. Iya. Ada Musuh podcast. masyarakat tur kan. Iya. Apa rasanya mengurus musuh masyarakat dan bagus. menjadi musuh masyarakat? Bagus. Ya untuk kalian berdua nih. Iya, bagus. Silakan. Yang ngurus, yang ngurus. Yang ngurus dulu. Lu kan banyak nih riwayat ngurus musuh masyarakatnya. Jadi lu berdua saling tektokan juga kan, lu Iya. juga Ya, ngurus benar, ya. benar. Sebetulnya gue juga pengen membalikan who is the real musuh masyarakat. Ya. Kata Coki tadi sebelum kamera nyala, dia bilang, gue zaman pik-piknya buat salah aja, musuhnya nggak sebanyak Ferry gitu. Nggak. Lebih tepatnya Coki bilang kayak gini, gue liat IG story-nya Ferry lebih banyak jauh daripada gue berantem. Capek. Gue karena pulang nge-gym gue ngeliat, siapa lagi? Muka siapa lagi nih? awalnya gue ngikutin Iya. wah kebanyakan Fer. Ternyata lagi peak banget loh. bensin untuk mencari musuh lebih besar dia gitu. Kita nggak terlalu gitu. Makanya nanti kita untuk final nanti tanggal 2 salah satu narasumber yang akan kita undang adalah Ferry Irwandi. Betul. Kita pasti kita Sebagai musuh masyarakat. Sebagai musuh. Musuh banyak masyarakat ya. Musuh banyak Lu masyarakat. bayangin Cok, ini peak banget. Kolaborasi antara
akademisi filsafat, Yes. waduh, dan waketum relawan Gibran coba. Iya. Yang saat video ini disyuting sedang bermasalah dengan Ferry Wandi. Iya, dan sudah minta maaf. Ya, sudah minta maaf. Jadi itu kombinasi yang gua hadapin itu kan, Ya. wow sekali ya. Lu tau kan kayak ahli filsafat tuh nggak pernah punya aliansi sebelum ketemu lu. Iya. Ini kegiatan pertama perkumpulan mereka, men. Anjing banget. Tapi langsung ke Wah, anjing banget. Apa Anda pernah dengar perkumpulannya? tapi yang gua sayangkan ya nyari aliansi itu masa waketum relawan. Karena irisannya sama-sama kan dia enemy of my enemy is my friend. Iya, jadinya Ya, kan absurd semua- orang lihat, loh kok jadi kombinasi Semua pengen nih? menjatuhkan Iya. lu ya gitu. Ya. Gua nunggu sih. Tapi dia tuh kuat loh staminanya. Iya, kuat banget. Kuat banget. Maksud gua kayak gua aja berurusan sama orangnya, let alone filsuf lah. Enggak loh. Yang bikin parah ketawa Anda sebenarnya. Itu statementnya biasa aja Ini loh. netral. Statementnya. Ya, ini Ferry. Kenapa, Phil? Ini Ferry Pardede namanya, bukan Ferry Wandi namanya, anjing. Enggak, maksud gue tuh gawat. Itu kayak video lu masak gak sih? Problemnya nih ketawanya. Iya, gimana anjing banget. Enggak, maksud gue berurusan sama orang aja, let alone dia filsuf ya. Kadang kan energi untuk attach atau untuk mengikuti banteringnya apanya itu capek kan. Apalagi mungkin teman-teman yang dari jurusan filsafat yang memang punya kapabilitas untuk bisa berargumentasi gitu. Tapi enggak punya sejauh ini ya. Enggak, dia Ya. capeknya tuh maksudnya karena kalimatnya kan banyak banget tuh ini Betul. istilah. Yang gue koreksi kan kata Coki Oh iya, argumen. punya kemampuan untuk berargumentasi. Iya. Lebih bagus kemampuan lu kok. Mah enggak lah. Iya, Kalau gue tapi benar. Benar. Udah setuju. ya, The fakta Anda belum dibakar itu kemampuan lu. Anda akan nggak Cok ngomong ya. wah, iya filsafat itu sekarang menjawab masalah yang ditemukan fisika kuantum, tapi nggak tahu definisi fisika kuantum Iya, itu apa. betul, Mungkin nggak Coki Pardede ngomong hal seperti itu. Bahkan Ya. saya berhenti di kata fisika. Saya udah stop ya. Karena gue jujur dengan sangat rendah hati mengakui itu di luar ekspertis gue. Atau gini, gitu. sesimpel ngomong, iya filsafat itu sekarang menjawab masalah-masalah sains dan matematik. Terus ditanya, 20.000 dari 1 juta itu berapa persen? Iya. Tidak tahu. Oke. Ini kembali ke pertanyaan lo. Seberapa capek mengurus dan menjadi musuh masyarakat? Oke. Awalnya capek karena kita selalu berusaha melawan opini. Ya. Tapi pembedanya adalah setelah sekian lama orang-orang tahu bahwa kita untuk bercanda, dan akhirnya yang datang pun itu tahu bahwa intensi kita untuk bercanda. Jadi bahkan crowd yang datang pun bisa kita katain, bisa apa. Ya, ya. Jadi kita dalam Dulu mau musuhin kalian ya? Iya, ternyata semua setelah bertahun paham bahwa ini konteksnya bercanda. Ya. Dan abis itu limitless. Anda ini kan pengen mengubah pikiran orang ya, maksudnya. Kita nggak punya keinginan itu. Sama sekali nggak ada. Kayak kita setiap lihat perubahan orang kayaknya kurang peran orang tua ya, dan kita lepas aja. Ya kita nggak ada maksud berusaha kayak lo bikin buku makanya mikir, aduh gua sih nggak ada kan. Kayak, Sebenarnya paling bangsat dari kita lu. Si anjing banget. Kok begini? Udah ribu bercanda gitu ya. Nggak, tapi kan Anda juga Ya bener, bener. Nah, jadi gue pembicaraan gue sama Kumaila itu, Ya, ya, dia pernah nyebut, dia bilang nih, saya kalau datang ke ruangan, Ya. misalnya melawan 10 orang berbeda dan saya tahu opininya salah, saya tuh ingin membenarkan itu. Oh gitu ya? Kalau lu? Nggak pernah, gue kalau 10 udah beda, ya udah paling satu gue tarik, yang lain katrok tau. Gue nggak ada kayak, dan gue bilang kayak apa beda gaya parenting, maksudnya Iya, lu iya, pasti iya. di rumah ngomong apa aja boleh. Kalau gue kayak jangan banyak ngomong gitu. Diam lu ya gitu. Greta Thunberg gede di rumah gue juga nggak jadi apa-apa dia. Anjing. Lingkungan ada apa sih? Udah tanda lagi. Nggak ada dia. Gue tumbuh di environment itu, makanya Gitu ya, udah gitu ya. iya. Oh iya, anjing lucu banget lagi kan. Coki. Selucu ini kok nggak populer? Itu dia. Itulah. Mungkin dengan gendongan ini coba klip. Tolong ya. Namanya nanti ada ya. Berarti kan, klipnya ya. nah ini pertanyaan
balik pertanyaan lu tadi, Bang. Iya. Kenapa? Betul, gue sepakat makanya. Iya, pertanyaan kenapa? Iya. Ya supaya orang selucu lu ini mendapatkan Iya, spot yang iya. pantas Nah, gitu loh. betul. Fair lo harus tahu fair waktu dia ketangkep. Iya. Yang mesti dapat beasiswa, dapat beasiswa. Nggak apa-apa, ketangkap juga, it's okay. Musuh masyarakat tuh sempat berapa kali pergantian host lah gitu. Rosternya. Iya. Muslim stay ganti Iya, iya. macam-macam. Dan itu kita coba nama-nama household loh. Ada Prasteguh, Prasteguh, ada Ebel, ada dan Ebel, ada Dustin semua ini. Iya. Terus gua masuk baru akhirnya lumayan membaik gitu. Tapi itu kalau bacain komen kayak Adri out anjing. Gua juga berusaha pikir gua mau di sini. No Adri out ya. Iya. Baru akhirnya betul. baru bertiga ketemu dinamiknya gitu. Iya. Dan sebenarnya untuk mengangkat exposure-nya Adri juga ya. Anjing lu kesana kayak gua. Udah saya. Lo ini Itu tema biar podcastnya. biar teman-temannya juga mengkliper kita mudahkan gitu. Untuk mengangkat exposure Adri juga sebenarnya kalau soal kontroversi wise Adri ini juga nggak kalah kok sama gua. Banyak statement dia memang yang bikin orang berang dan marah. Iya. Contohnya ada. Salah satunya dan Kabur ini aja dulu gitu ya. kalau kabur aja dulu itu Dia masih belum terlalu. Ada satu yang bikin orang paling marah tuh yang di Lebaran yang pengen ngurus negara tapi coba lu cek. Ketemu apa gua bilang lebaran gua bikin ketemu orang-orang yang ngerasa bisa ngurus negara padahal nggak nafkahin keluarga gitu. Gua yang kontroversial yang wah anjingnya. Lebih berani lawan nyerang pemerintah daripada daripada- confess sama orang tua. Iya itu tapi lucu banget sih. Tapi itu lucu kan? Iya. Lucu kan? Iya itu lucu. Waktu itu dia ngechat gue dulu kan. Cok, Oh, menurut dia lu- ngomongin Dia siapa? ngechat ke gue. Oh, ngechat dulu. Dia ngechat ke gue, Cok menurut lo ini lucu nggak? Lucu dong. Lucu. Terus dia masih kayak, Oh, dia nanya sebelum nge-post tuh. Iya. ini lucu nggak menurut lo? Lucu dong, oke. Tapi kayaknya enggak deh. Besok di post juga. Yang lucu adalah sebelum itu Iya. dia lagi nanya kayak gini, Dri, lu tuh gimana menahan diri untuk kayak nggak buat kericuhan, kayak Iya, gitu. Terus gue lagi menyerami dia tentang kayak nggak itu pentingnya tahu memilih tempat, Iya, tahu stage, gue timing, tahu ini, iya, di segala macam konteks. apa gitu. Abis itu gue post gitu, handphone gue panas langsung kayak kenapa 5,8 juta ya? tapi mungkin itu bisa jadi landasan bahasan kayak gua sebetulnya nggak paham kenapa statement lo bilang dunia modern tidak membutuhkan ilmu filsafat itu sangat menyinggung sekali. Apakah ada koneksi antara ketersinggungan dengan intelektualitas seseorang? Oh, menarik, langsung gue jawab nih. Karena rangkaiannya itu akan ada ya. Iya. Pertama yang gue senggol dokter. Betul. Oke. Ini mahasiswa kedokteran nih. Iya. Dia salah mendefinisikan buta warna itu kayak gini. Salah, yang benar kayak gini. Gue disupport sama dokter-dokter semua. Ya, Wah, oke. next belajar lagi harus ada paper di saya bilang benar. Bless. Terus gue senggol finance, ngomongin soal zero sum game. Salah nih hitungan matematikanya ini loh zero sum game benar. Akhirnya, oh ya saya teledor podcast. Orang di market juga, oke fine. Ini yang benar nih hitungan zero sum game dan bukan zero sum game. Filsafat, bubarin aja. Ngamuk, Bang. Iya. Nah, itu menjawab lah. Oh. Ya satu kedokteran. Dia nggak ngerti dia. Iya. Karena kan dia tersinggung tuh nggak diparametrin dia. Dia kan hanya informasi bagaimana lo menerimanya itu maksudnya. Itu gimana cara rekannya operate. Pertanyaan Bapak tadi itu kan apakah berhubungan dengan intelektualitas atau enggak? Mungkin yang intelek emang cepat tersinggung, yang dokter sama orang bisa- finance itu enggak gitu kan. Tapi itu study case yang cukup menarik Iya, sih. cukup Itu menarik. bisa Yang jadi- makin intelek makin cepat tersinggung kan, ngamuk dia. Iya. Passing Dia grade kita- berapa ya, Fer? Hah? Passing grade. passing Masuk grade-nya. kedokteran berapa ya? Passing grade kedokteran angkatan gue tuh sekitar 60 ya, 60 SPMB 60-an. Wow. Passing grade Ekonomi itu jurusan filsafat. 50-an. Nggak tahu, gue nggak pernah tertarik soalnya. Ini parah. Anda nih mau nyentuhin partner Anda ya. Enggak, gitu. dia nanya. Tuh kan dia beneran nanya Dia loh. nanya, Iya, dia iya, nanya. iya. Genuinely nanya. Kita membahas tuh kayak apa intensi di balik kalimat ini, dia tuh nggak ada information exchange saja. Iya, Dia iya, malah iya. lebih mirip Tapi ya kan- T-1000 Terminator daripada manusia. Enggak, referensi lo ketuaan anjing. T-1000 itu yang apa sih? Terminator Nah, 2. Jadi Terminator 2, Kan jadi ada satu robot, ada Yang satu liquid. yang liquid.
hasta la vista gitu. Ditembak dia. Terus kenapa kita jadi bahas Terminator? Enggak dia. Ya lu tuh nggak ada reference pop culture-nya ya? Oh nggak tahu pop culture lu, gua tahu dia pop culture-nya dia masih stuck di Bryan Adams Everything I Do it for you. Lagu zaman piano dia tuh. Enggak, dia lihat playlist Lu semua ngata-ngatain kan itu dia kan sama Bryan Adams anjir. Oke. Tapi waktu kan gue ngikutin video-videonya Ferry juga ya saat dia membuka diskusi terbuka sama banyak orang mengenai the whole filsafat things ini, Adri. Dan lagi-lagi memang karena gue sadar kemampuan gue, ada diskusi-diskusi yang pada akhirnya gue nggak udah miss gitu karena memang bahasa yang digunakan juga tinggi. Sehingga akhirnya kesimpulan gue pada saat itu sebagai orang awam adalah mungkin strategi yang digunakan oleh beberapa orang ini secara individu adalah pakai strategi before you confuse your enemy, confuse yourself. jadi nanti Ferry juga dan Ya kalau di sepak bola itu umpan mengecoh lawan dan kawan. betul. Ya, tapi itu conversation payung besarnya apa sih sampai pas lu keluar kalimat itu? Hah? Ya Ada pada saat payung itu besarnya? awal itu keluar kalimat itu lagi ngomongin konteksnya, lagi ngomongin apa sih? Gue ngechat dia Nugrah nih kan, karena kan kita memang mau ada mata kuliah filsafat kan. Oke. Wah, kita serang teorinya Marx, wah nggak bunyi. Kita Oke. serang ini filsafat itu nggak, ini lu harus substance nggak bunyi. Dek, besok gue mau ngomong, gue mau hapus jurusan filsafat. Ini bunyi nggak? Oke. Kita kira tak omongin di itu depan. di podcastnya mah ini aja, lagi bebas aja. Lagi bebas, Iya, tiba-tiba makanya ngomong free ya. flow aja, free flow. Oh, ini momentumnya. Orang tuh kayaknya mulai nggak ngerti konteks tapi kayak Tapi kalau ini kan bahwa- konteksnya emang dia cuma mau masukin itu aja di sini. Iya, iya, Kan iya. habis itu di-clip Enggak, sama tapi di bahwa clippernya dia ini juga punya- mas clipper. Clippernya di sini juga. Tapi kan sesuatu yang sebenarnya intensinya dia tes di mana dan Iya, ya. iya, Oke. Ya. Sebenarnya cara bekerjanya sama kayak komedi juga ya, Dri. Iya. Kita nge-push Pengen di tahu bisa sampai mana Oh, iya, lu batas ceritain tawa dulu. orang dan Iya. Dan sampai di ending kan ternyata buku filsafat naik semua. iya. Yang mana kan kalau kita lihat ya kemampuan logika, rasionalitas, kemampuan retorika itu kan diperlukan. Yang penting lu ada keilmuannya dulu nih. Tapi kalau lu nggak punya keilmuannya, itu doang yang lu pelajari dengan kurikulum yang sudah usang, dengan pembaharuan yang sudah tidak terupdate lagi. Ya jadinya kayak yang Coki dengar tadi, mengecoh kawan dan lawan tadi. Jadi Iya. Ini tuh kayak Jack Paul tanding sama Mike Tyson untuk Iya, akhirnya betul. nyelamatin tinju dan segala macam. Iya, nyelamatin skena tinjunya sendiri. Gitu. enggak, gue nggak namatin, gue nyari AdSense. Iya. Lu tuh suka kayak gitu, lu dari tadi bilang udah naik, buku malah jadi laku, bilang ini dia balik lagi ke sini si anjir. Iya kan itu dampak positif untuk Ya, mereka. ya, ya, Untuk ya. gua reach-nya Betul. 100 juta, Pak. Iya. Tapi follower gua nambah 300. Berarti sebetulnya dua-duanya inilah, Iya, dua-duanya bukan punya berarti gua benefit. punya Iya. mulia loh. Niat gue emang harus hapus. Kan sebetulnya dia lebih brengsek daripada lu sebetulnya. Kan saya bilang Ferry Pardede kan sebenarnya. Bukan dari Irwandi. Dia ada alter egonya satu lagi. Nanti lama-lama jadi Coki Irwandi. Lama-lama gua nanti yang bikin konten stoik. Jadi teman-teman. Jadi kebalik nanti. Iya. Jadi kenapa ini jadi nanti lama-lama yang ditanya orang kenapa ada Ferry sih di Melaka? Hei, dia yang foundernya anjing. Coki jadi wise gitu kan. Kebijaksanaan. Referee ada jadi. Aduh, tapi ya kalau kita ini IP-nya sendiri Musuh Masyarakat itu udah berjalan dari 2019 sebenarnya. Jadi Ya. IP podcastnya udah berjalan dari 2019 awal. Berarti kalau ini 2025 berarti udah berapa tuh? 6 tahun. Ya, udah 6 tahun. Dan akhirnya kita bikin tour itu. Live tour pertama. Tour pertama itu karena biar IP-nya tuh ada turunannya gitu. Gue ada satu pertanyaan ke lu, Cok. Ya. Di antara semua momen-momen lu menjadi musuh masyarakat, mana momen yang paling anjing nggak gini nih harusnya nih? Ini pertanyaan gue tadi. Oke. Yang paling andai waktu bisa Iya, diulang. nah gitu. agak sulit menjawab pertanyaan itu karena kebanyakan kontroversi yang terjadi itu pada saat gue tidak sadar, Fer. Pada waktu itu. Iya, Fer aja. Iya, nggak maksud gua. Terus kita semua Jadi lu nggak ada kayak, misalnya gua mundur nih, gua nggak gini, nggak apa gitu. Kalau lu sober kemarin itu nggak lucu Oh, udah jadinya. nggak ada yang nggak berani, pasti pertimbangannya terlalu banyak, iya. pertimbangannya terlalu berlayer. Iya. Kepikiran tapi tidak akan Dieskalasikan. tidak akan dieskalasikan dan mungkin akan lebih dengar orang-orang pada saat orang-orang mengatakan lebih baik tidak gitu. Oh, lu bakal nanya. Sebenarnya yang miss pada waktu itu saat di masa lalu itu adalah sebenarnya mekanisme penyaringan konten untuk naik itu gue lakukan. Cuman permasalahannya di gue adalah saran orang gue tampik gitu. Sama ada ini, orang rumus komedi tuh
tragedi plus time equals komedi kan. Yes. Tapi ini cara mengartikan time nih beda-beda gitu. Orang ada yang mengartikan bahwa sebuah tragedi lu butuh waktu jeda sekian lama sehingga normal untuk dibicarakan. Pas Tapi, tense, ya. tapi kalau Coki itu ya time-nya itu sekarang. Kalau besok tragedi udah beda lagi gitu. Oh iya. Makanya orang sekarang kalau ngomongin COVID udah lucu gitu. Iya. Coki waktu peaknya. Iya, betul. Bahkan Harus waktu saat peaknya. bahkan waktu masyarakat Kalau sekarang belum udah mulai mengerti lupa apa sama itu COVID. Iya. Jadi ya, tapi ya sekarang jadi lebih banyak pertimbangan dan bukan berarti gue tidak se-savage dulu. Kita lebih pilih tempat aja ya. Dan salah satu tempat yang kita pilih adalah di acara-acara off air kayak yang nanti akan kita Ya, lakukan. gue rasa karena kita juga akhirnya sadar longevity itu kalau orang yang akhirnya lebih banyak tersinggung daripada ketawanya, kita udah salah. Kita Dalam salah konteks sebagai komedian ya? performer tuh kita udah jadi salah. By the end of the day, goalnya adalah Harus untuk lebih orang banyak bikin yang ketawa, terhibur. bukan to offend a lot of people gitu. Karena sebenarnya memang kejailan-kejailan kita itu saat kita menyikapi satu masalah sosial tuh akan selalu ada mindset. Tapi memang itu kita kurung dan tidak kita lepaskan di sosial media sebagai komedi gratis gitu. Iya, karena semua orang, gue rasa ketersinggungan karena orang nggak siap sih. Gue rasa yang sama kayak Ferry, semua orang yang tersinggung karena dia nggak, pasti udah out of context, udah apa, udah ini, gue lagi dalam mindset seperti apa, tiba-tiba lewat apa gitu kan. Iya, iya. Tapi kalian kan udah di cancel berkali-kali dan hidup berkali-kali gitu. Masih ada ketakutan untuk di cancel nggak? Kalau untuk diri gua, mungkin gua akan jawab ya. Kalau untuk diri guanya sendiri, enggak. Tapi gue selalu disadarkan sama partner gua ini bahwa yang hidup dari gua banyak. Karena kan gua Oh iya, kalau hari ini ya banyak kantor apa gitu. ada orang-orang di dalam kantornya juga. Dan sekarang apalagi kan gue terasosiasi dengan dua brand yang besar kan, salah satunya Majelis Lucu Indonesia dan ada Malaka juga gitu. Malaka Lucu Indonesia ya. Sehingga akhirnya saat gue ingin melakukan sesuatu yang questionable, yang gue pikir tuh ya muka-muka atau orang-orang yang memang ada di dalam perusahaan itu gitu. Karena masalah itu kan tanpa kita buat pasti datang sendiri kan. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Coki Coki Irwandi. Coki Irwandi. Nggak sama inilah, akhirnya kan lu nggak bisa ngeyakinin semua orang kayak. Iya. Buku lu kan nggak akan kejual sama orang yang nggak punya niat mikir kan, mesti dia mau di-push kayak apa juga. Betul. Nggak dari bisa segi, iya, gitu. makanya dari segi itu sih kekaguman kita tuh sama teman-teman adalah ya punya energinya untuk meyakinkan orang tuh sebenarnya sesuatu yang luar biasa banget. Tapi lu kenapa apa? Gimana, Apa gimana? tadi? Enggak gitu. Oke, apa? Enggak energi meyakinkan orang. Tapi AdSense sudah. AdSense dan ini ya. Itu emang makhluk yang berbeda emang. Engagement. Betul, betul. Tapi tadi kalau misalnya balik lagi ke IP lo yang podcast awal minggu dan pada akhirnya semua orang aware bahwa podcast ini salah satu pelopornya adalah lu dan lu dibikinin patung sebagai bapak podcast Indonesia. Lo mau jadi hari libur, hari podcast Kok Indonesia. malah jadi mintanya kebangetan sih. Patung sudah cukup sih harusnya. Patung, Iya. oke patung. Patung dulu itu aja. Iya, Di mana? Gitu. Di mana? Itu agak outset sih ya. Lu menganggap itu sebagai penghargaan atau mocking? Enggak, gue ambil patungnya nggak apa-apa. Gue mau patung pita itu depan itu patung nggak apa-apa. Anjing gua. Di sebuah daerah tuh patung Jokowi itu lebih banyak daripada patung Tuhan. Iya. Dan lu kalau dapat kesempatan yang sama, Bro, iya, kita kan semua ini berusaha menciptakan keabadian itu kan. Sebelum saya mati dan forgotten 1000 tahun dari sekarang patung lo di bawah laut gitu ya. Terus ketemu ya. Arkeolog. Podcast itu apa gitu ya. Tapi gue ada satu cerita lucu nih, Fer. Nah, jadi ada masanya dia bitter banget sama Deddy Corbuzier kan. Iya. Karena dia merasa bahwa Deddy Corbuzier Karena gue kenalnya dari jauh. dia kenalnya dari jauh kan. Dan Objek dia gua. merasa IP-nya disalip gitu kan. Analogi lo apa kalau ngelihat Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo itu secara podcast lebih gede padahal lo mulai duluan? Yang di jalan tol tuh. Kayak lu masuk ke peresmian tol tapi masuk habis itu supercar semua. Jadi lu cuma ngeliat-liatin orang nyalip. Anjing lu sedangkan padahal gue yang buka jalan. Dia tuh sebel awalnya sama Deddy, tapi begitu dapat kesempatan untuk ketemu apa segala macam, akhirnya malah jadi dekat dan jadi nggak enak dia sama Deddy. Bukan lagi nggak enak, karena memang ya butuh jarak. Karena begitu lo kenal
karakternya dan ini itu jadi runtuh. Lu kan enak nembak dari jauh. Iya, betul, Enak betul. nembak dari jauh. Begitu dekat kayak tapi ini orang biasa aja gitu. Lu boleh lebih gede, tapi gue lebih dulu gitu. Iya. Iya. Enggak sih, dia lebih gede jauh. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh, Fer. Terlalu Aduh, jauh. sorry. Terlalu jauh, Fer. Terlalu jauh, Fer. Udah nggak di skala yang sama gitu loh. Fer. tuh. Gua nungguin dia pensiun, gua suruh ambil alih, ayo gua. Apa sebutnya Salmi? Gak apa-apa sini kayak. 4, 5, 3, 2, 1. Iya, nggak Iya, apa-apa gua dan, ambil. dan itu akhirnya juga resonan dengan gua karena pada akhirnya gua dan Adri, terutama gua juga dipengaruhi oleh Adri ya. Gua punya perspektif yang berbeda mengenai idealisme itu sendiri sih pada akhirnya. Ya karena kita pengennya tarungnya long term lah. Misalnya lu ngukur Salon Seven, berapa album, berapa crowd yang bisa dia kumpulin saat live, bla bla bla. Ya kayak tadi lu bilang, kalau populisnya dapet, dia akan ini gitu. Take off ya. Iya gitu. Nggak ada lagu yang masih stay relevan sampai sekarang, tapi pada eranya dia nggak Tidak merajai hits. charts. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak semua yang merajai charts itu long lasting, tapi yang long lasting pasti pernah merajai chart. Jadi apalagi yang nggak pernah merajai Ini chart. pertanyaan apa-apa. Ini soal IP nih yang Iya. menarik dan yang jadi penasaran dan kenapa nggak pernah gue tanya langsung ke Coki. Lu kenapa nggak ngebangun IP lu sendiri, Cok? Coki Pardede, as Coki Pardede kayak Muslim kan? Oh itu jawabannya gimana Ya, itu? karena kan dia sadar baru nih. Itu satu. Jadi selama ini lebih ke belum nggak dalam Iya kesadaran soalnya. iya betul Suki. Karena pada akhirnya kan gue merasa ini gue bisa jawab nih, karena pada akhirnya gue tidak perlu lagi bikin satu platform untuk diri gue sendiri saat udah punya rumah, di mana rumah-rumah itu bisa menyediakan apa yang gue butuhkan. Contoh, kalau sesuatu yang berhubungan dengan komedi, itu bisa gue lakukan di Majelis Lucu. Kalau sesuatu yang mungkin berhubungan dengan non-komedi, itu bisa gue lakukan di Malaka gitu. Dengan reach yang dua-duanya cukup baik. Sehingga pada akhirnya, ngapain gue harus nambah cost production lagi untuk sesuatu yang memang sudah difasilitasi oleh dua entity yang menurut gue bisa saling melengkapi satu sama lain. Untuk patung ini, Coki. Untuk patung itu ya. Iya, Gua gue rasa- punya awal minggu nih gimana juga. Nah, gitu. gua rasa udah ada yang punya patungnya Coki. Yakin gua. Fanatisme Coki itu udah di level Bahkan lain. tanpa dia punya rumah sendiri gitu. ya. Iya dan Dan apa ya, gua rasa juga mungkin kalau misalnya lu ngomong teknikal ya, berasosiasi dengan nama tuh juga nggak gampang loh sebetulnya. Nama lo jadi IP-nya ya untuk di stretch out gitu, dan cuma kecil gitu kan. Gue ingat dia tuh pernah punya channel YouTube Coki Pardede, tapi ya 3 video doang gitu. Iya, 3 Atau video satu- doang, Atau iya. satu sudah itu nggak pernah. Nggak ada. habis itu gue tidak, karena gue merasa kayak ribet ya, ada produksi sendiri, terus kita harus mikirin Kalau konten ribet. sendiri apa segala macam. Ribet lah, mendingan gue cari orang yang punya visi misi yang sama untuk bikin satu konten gitu. Dan ya gue menyediakan badan gue dan kemampuan delivery gue, tapi ada di rumah ini, jadi orang kalau sebut nama Coki Pardede, sama gue mau jual versatility gue sih sebenarnya. Oh benar. Gue pengen Itu, jual versatility. iya, gua rasa dia Mungkin gue bukan mampu. yang paling lucu ya, tapi gue bisa yakin gue salah satu yang paling versatile sih. Iya. Untuk apapun. Untuk apapun gitu, lo mau briefing gue untuk konten aman, gue bisa di bocah-bocah kosong Iya. gitu. Iya. Lo pengen setting gue untuk konten brutal, gue bisa di podcast Musuh Masyarakat. Iya. Gue pengen bikin konten yang edukasi, gue bisa di Malaka gitu. Dan Bagus. beruntung juga gue ketemu sama banyak teman-teman yang bisa menyediakan banyak wajah dari Coki Pardede. Bahkan saking banyaknya saya bingung nih, saya ini apa? Nah justru itu Coki. Bukankah jadinya, itu kan identify problemnya nih. Tapi lu kenapa? Kenapa Malaka bukan Ferry Irwandi? Ferry Irwandi udah gede duluan kan? Iya. Dia udah Iya, bikin, Ferry justru dia Irwandi udah dulu, bikin baru IP-nya Malaka. Oh iya nggak, tapi sendiri. maksudnya kenapa lo nggak terusin dengan itu aja? Kenapa ada entitas lain gitu kan? Bisa aja sama aja kan? Iya berarti duit gua 2 pemasukan, satu Malaka, satu Ferry Irwandi. Ya, mungkin itu juga jawaban gua kan pada akhirnya kan. Itu kenapa tiba-tiba nge-play karakter yang nyebelin gitu sih? Nggak tiba-tiba, Dre. Oh, emang gini. Iya, lo lihat dong dari nggak Iya. tiba-tiba. Jadi orang inspired sama dia tuh kenapa sebetulnya? Gue juga nggak tahu aja. Tahu. Atau ya Gue target pikir di awal tuh karena persona di sosmed kan. Ini kan udah gue shifting nih. Iya. lu tuh kayak anti teorinya Timothy Ronald tau nggak lo? Kalau dia harta dan kaya, lu tuh tentang pencapaian edukasi gitu. Lu dua ini di atas itu kan lu
Apa tadi lu sempat ngeliat Iya, FYP itu? tier S kata dia. Tier S. Iya. Timothy di situ di tier S. Iya, tapi kan beda, Oh, iya. beda ini. Beda-beda. Jadi kayak emang ada dua ini ya. Iya, Ini jadi- dua poin. matahari. Jadi aja. Dua matahari. Tapi itu konsisten nggak berubah loh Pak. Saya dari awal di sosmed sampai sekarang pun kata yang nggak pernah muncul dari mulut saya satu edukasi, Ya. dua idealisme, Ya. tiga ingin berdampak. Itu nggak pernah muncul. Kenapa nggak ngekut Tren Malaka kalau gitu? Dia kan Tan Malaka. Beda lah ya. Ini Beda Malaka, ini lagi. Malaka, Iya. Dri. Jadi kayak Kan Tan Malaka maksudnya quote Ini idealisme. brandnya kan- Malaka, ini brandnya Oh, oke. Malaka. Jadi kayak sebenarnya kalau ditanya orang tuh lebih aman untuk ngomong hal yang paling buruk dan paling biasanya aja gitu loh. Lu Yeah. ngapain nantang dukung AdSense? Iya. Ya. And the end of the day kan orang tahu ini nggak mungkin AdSense. Iya, iya, Mungkin menurut dia, tapi kan nggak kok ini AdSense. Lu ngapain naikin filsafat filsafat yang pengen dijadiin diskursus publik? Prasangka lu aja terlalu baik buat gue. Tapi gua boleh tebak nggak sebetulnya? Kenapa? Menurut gua lo lagi melakukan yang namanya kalau di gua belajar advertising, kalau di advertising itu klaim itu nggak boleh lo yang bikin. Klaim itu disematkan oleh Betul. audiensnya. Sepakat gue. Jadi gue pernah ngisi kelas. So, lu tuh sebetulnya secara sengaja juga ya nggak mungkin bilang, akulah pendidikan. Saya lah pusat pendidikan Indonesia. Kan nggak mungkin. Malah jadi hancur, malah jadi Kalau hancur. dia ngomong begitu sih Malah dia jadi telepon hancur. gue reject. tapi Maksudnya akulah pendidikan goblok. tapi Coki, tapi Coki, Heeh. ada yang melakukan itu. Betul. Itu memang Iya. makanya apa tingkat advance orang harus dinaikin untuk Jadi bisa gini. nge-spot siapa yang suka proklaim itu maksud Anda. Ada pelajarannya. Branding itu, Ya. kan gue pernah ngisi satu acara yang besoknya tamunya Radit kan. Ya. Ya. Waktu ditanya gue branding apa? Branding itu satu brand yang disematkan orang lain ke lu gitu. Iya, betul. Nah, jadi lu nggak perlu bikin personal branding apapun. Betul. Iya. Ditanya lagi ke Radit. Kata Ferry Irwadi branding itu bukan kita yang buat. Radit jawab. Iya. Lu mau ngadu gua sama Ferry gitu. Iya. Iya. Dan rame itu waktu itu. Iya. Bang Radit nggak story. Ya namanya orang tuh harus tahu konsep branding sendiri ya. Iya. Dan itu kan kalau kalian ngisi kelas lah pasti pernah lah ditanya Iya. personal branding kayak gimana. Pasti Iya. pertanyaannya itu. Ya. Kayak gimana nge-build personal branding. Kenapa lu mikirin gimana nge-build personal Betul. branding atau ngasih lower third gitu. Tapi berbicara mengenai personal branding ya, kalau kita sendiri nih, kita mungkin punya asumsi beda. Kalau kita sebut nama Kania, yang ada di pikiran lo apa, yang ada di pikiran lo apa, yang ada di biar kini kan kita akan mencoba membreakdown brandingan yang coba. Ya, tapi dia kan nggak pernah klaim kan gitu kan. Iya. Iya. Nah, susah. Kan Bias pasti. Oh, benar. masa nggak tahu kan ya di luaran di Persif apa? Kania di Pintar tuh Pak. Pintar of course. Pintar Pasti. satu hal yang lucu. Feminis. Banyak yang masih nganggap Kania itu. Iya, gimana betul, sih, kan? betul. Jujur. Apa yang pernah dibela, apa kebijakan apa yang pernah dibikin. Jadi kayak bahkan ada yang bilang simbol feminis Indonesia. Waduh. Astagfirullahaladzim. Oke, ini teasernya. Tapi emang sebetulnya gue sepakat branding Iya, itu gue karena nggak menurut gue tahu. nggak ada orang yang lebih nyebelin daripada orang ganteng nggak ganteng aku ganteng. Iya, benar sih, benar. Karena kalau dia yang Saya klaim kan. ganteng gitu, apaan sih lu gitu? Brandingnya nggak gitu kerjanya. Bahkan coba siapa orang paling cantik dan paling ganteng, dia kan tidak pernah mempersif dia atau mengklaim Iya. bahwa dia ganteng. Anyway, tadi ngomong soal idealisme, ada satu ini selalu kalau gua sama dia selalu gua gembor-gemborkan biar dia dapat. Biar ini jadi klip Oke. TikTok. Iya, Biar ini klip. apa? Gue cuma kayak apa ini yang mau lo maksud? Bagus ini. Clipper, siap-siap. Per klip. Ini clipper tolong ya. Nanti Tolong di fokus note kita, ini. clipper yang nonton ini Betul, fokusnya Adriano Colby. Adriano Colby. Tapi Dria kalau nanti dari klip ini nggak bisa lebih naik lagi, kayaknya udah lost. Anjing lo. Iya, kadang nggak semua hal bisa kita dapat. Bro, lo secara That's life. Iya. anjing Dri, lo tuh udah kurang diangkat apa lagi sama Ferry. Ini sama Ferry ini di samping, di sini Coki, ini Kania. Iya. Ini Di bawah ke Oke, Om Ded oke. udah. Di bawah ke Om Ded udah. Iya. Oke. Iya. Adriano Colby punya sebuah quote yang menarik mengenai idealisme. Ya. Bahwa ada 3 hal untuk menjadi benchmark mengenai idealisme. Lo Ya. Tunggu bentar. Cari musiknya dulu ya, Pak. Aduh. Oh, Biar masuk ini kan. betul. Di setting kayak gini malah kayaknya nggak dapet ini. Dia accidental nih kayaknya. Ya ini yang bikin Anda tetap jadi
nggak bisa ngalahin close the door sama ini. Nah, ini moment of truth nih, Bang. Iya. Moment of truth. Ini moment of truth. Kita membuka pintu yang tertutup itu. Iya, kan. iya. Tapi banyak orang yang nggak suka dengan jawaban ini sebenarnya. Oh, mengenai idealisme ini. Iya, Oh, iya. banyak yang nggak suka. Jadi gue merasa kan orang-orang selalu, lu tuh menjual diri lu nggak idealis apa dan segala Sell macam. out lah. Kita, gua dan Adriano Colby ini banyak dituduh sell out Sell karena out. manuver-manuver yang kita lakukan di karir kita. Iya. Ya, silakan. Gue merasa kalau lu idealis itu lu harus punya satu, pernah nggak ditawarin di depan mata lu udah lihat, bisa lu tolak apa enggak? Karena kalau lu nggak pernah ditawarin, itu lu namanya nggak diajak, bukan lu nggak idealis. Nggak ada yang Bukan lu ngetes. idealis. Iya, bukan lu idealis, karena lu namanya nggak diajak, itu lu nggak ditawarin. Iya. Kedua, lu punya keluarga nggak? Gitu. Lu punya keluarga nggak? Yang Oke. ketiga, lu punya nggak orang yang makan dari lu? Jawabannya nggak berubah setelah 3 ini elemen ada dan lu buang. Misalnya duitnya tadi nggak ada, meskipun punya keluarga ini terserah yang makan sama gua ini. Jawaban lu nggak berubah, baru lu idealis. Tapi kalau lu nggak ngelewatin ini, ya lu nggak idealis gitu. Makanya gue tuh nggak mau pernah denger pendapat seorang freelance itu, nggak mau gua. Apalagi yang nganggur, karena Anda cuma bertanggung jawab sama diri sendiri. Apa itu? Kalau gue pernah ngomong kayak gini. Sangat mudah ngomong idealisme kalau perut lu lapar dan Iya lu benar, miskin. benar. Iya. Lah makanya tadi yang Iya. banyak yang saudara-saudara gua gitu kayak nggak bisa nafkahin keluarga, tapi kalau ngatur negara paling wah jauh itu teori nggak habis-habis itu. Nggak habis-habis ya, Teori nggak teori habis-habis ya. itu. Maksudnya semua juga bisa gitu. Iya. Oke, lipat. Bagus itu. Bagus itu. Menurut kalian musik Bagus mana? itu. Coba nyanyikan dulu musiknya dulu. Bagus itu. Bagus itu. Pohon si pohon si Itu ya, Itu ya. Kalau lagu TikToknya non, oh itu bagus. Tapi kalau lagu TikToknya HIA, berarti fail. Kalau lagu itu kan Kita lihat nanti orang pakai lagu yang mana nih. Aduh, Sekarang tuh yang lucu adalah pembicaranya kayak tadi, misalnya lo ngomongin AdSense gitu, punya niat komersial tuh jadi hina tuh nggak lo? Punya niat profesional di atas idealisme kayak tadi, gue mau memperjuangkan versatility, itu jadi hina, which ya aneh gitu, Iya, maksudnya benar aneh. sih. Iya. Maksudnya kita nih, kita kan sebetulnya practically clown for hire, ngerti Iya. nggak? Kita clown for hire. Yes, of course. Kita nggak akan bisa kita di hire ke pesta ulang tahun orang, terus lo bilang kayak pilihan politik Anda salah, anjing lu siapa? Lu gua sewa bukan buat itu, maksudnya. Lu nggak bisa gitu, profesionalitas nggak gitu. Iya, tapi lo ada nggak tokoh-tokoh yang jadi panduan lo sebagai profesionalisme di atas idealisme? Oh banyak lah, maksudnya semua yang masih, gue selalu bilang ke Coki kayak, apa, yang ngebom, film tentang ngebom Oppenheimer. Oppenheimer tuh project untung loh. Iya, benar sih. Dengan Lo lihat box office-nya. Iya. Filmnya itu project Iya. untung gitu. Kira Manhattan Project-nya. Enggak, bukan. Fair, nggak gitu. Anda- Makanya gue Anda diam kan. lebih dark joke Gitu. daripada Fair. Kenapa mikirnya ke siapa situ sutradaranya? sih? Christopher Nolan. Enggak, dia bilang Oppenheimer tuh project. Film. filmnya. Gua clear deh. Daripada udah FVP 1 lagi kan. Iya, betul. Kalau itu project merah itu mati tuh karirnya. Siapa sih? Si sutradaranya. Iya Nolan sih. tuh mati tuh pasti nggak dipakai lagi. Buang-buang budget gede aja apa kamu ini? Nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Sumpah nggak ada karir yang bertahan dengan project merah tuh nggak ada gitu. Iya, harus untung dulu. Ya. Keagungan seorang tuh ya itu tadi Profit populisnya dulu, dapat ya profitnya dapat ini baru gitu. Gue tuh pernah dapat komen kayak gitu tuh. Ujung-ujungnya. Jadi kan di-share kan ujungnya masalah wah buku filsafat naik semua nih, buku-buku ini naik semua karena ini dan segala macam. Terus ada yang komen lah ya kan. Tipikal banget. Iya, itu dia. Itu Sayang dia. sekali Ini kayaknya FYP. ini yang lebih Ini yang FYP. akan FYP. Sorry Ini nih, gua gini aja lagi share kamera ini. sorry banget nih. Emang udah diangkat dibunuh sendiri. Emang anjing banget. Masukin, nggak apa-apa masukin muka Adri juga ya. Potongan yang barusan ya. Wah, anjing itu lebih ofensif dong. Makanya ngomong dia klipnya muka Adri begitu. sorry gitu. Username-nya Adri tetap ya.
Iya, iya. Sebetulnya ya, gua harus bilang sih kayak conversation kita bikin podcast ini nggak ada topik, freestyle aja dan dapet ketawa, Iya. sincere dan kayak gini itu memang sulit. Susah. Apalagi kalau offline nanti ya. Itu Oh iya, lebih iya. seru Oh, lagi iya, tambah iya, dua iya, ya. iya, Masuk. Masuk Nih barang nih. Aduh. Dan makanya dan kita kan memang MLI sendiri kan sebagai perusahaan kan udah berpengalaman dalam bikin acara-acara off air kayak gitu. Tapi kan berarti kan nggak akan ada yang nyebar kan? Kalau saya offline itu beda, Pak. Pengennya kesebar. Oh bukan. Kalau dijamin nggak ada yang sebar, Bisa ini. wah enak banget. Kita kan ada platformnya tertutup gitu. Yes. ya. Dan- Jadi ya buat teman-teman nanti akan ada Ferry Irwandi di tanggal 2 Agustus. Versi asli nih. Ferry Irwandi dengan Iya. setelanjang mungkin secara personality. Iya. Nanti akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sulit yang akan kita berikan kepada Ferry Irwandi dan dia nggak akan Kita jawab. akan berikan lawan yang setimpal ya. Enggak setimpal itu. Lo belum tahu. Ada, lo ada. Lu udah kasih tahu tadi Lo nggak belum setimpal tahu. itu. Enggak, bukan kita. Bukan lampu yang satu lagi, bukan. Ada yang kita siapkan. Oh, ada Kita bukan siapkan. tamu satu lagi itu. Bukan, beda lagi. bukan. Beda. Kalau Masih surprise itu ini. yang sama satu lagi kita juga belum announce, tapi ntar lo ada lawannya. Lo ada lawannya, Ada lawannya. karena menurut gua hanya beliaulah yang bisa keep up dengan Ferry Irwandi saat dia Iya. berdiskusi. Mungkin kali ini dia kalah dalam berdebat. Dan itu cuma bisa lo tonton kalau lo nonton ke acaranya di Musuh Masyarakat nanti tanggal 2 Agustus. Yang which is sudah mau sold out sih Ya, sebenarnya. Udah tinggal jam berapa dan waktu lihat pantau aja IG-nya. Udah tinggal berapa? Kita udah sebenarnya udah tinggal dikit lagi. Ya, tinggal lagi. Semoga Tinggal masih dikit ada lagi. sih. Semoga masih ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja. Thank you banget. Wih. Dan sebenarnya tujuan kita sih bukan cuma semata-mata promo ya, karena ya ada Adri juga. Tolong di follow. Oh, Tolong bukan. di follow. Sudah ya podcast ini sudah. Oh iya ya, Musuh Masyarakat udah nggak butuh promo lagi ya? Iya, Yang masih butuh, butuh, masih butuh. Yang butuh tuh follow Iya. Adriano Kalbi. Lo tau nggak? Ini sumpah ya. Ini nanti insert text ya gede-gede ya. Lo tau nggak kan? Adriano Lo tau Colby. nggak kan? Dia pernah waktu itu jadi salah satu cameo di film Filosofi Kopi, bener ya? Apa? Di film Filosofi Filosofi Kopi. Kopi. Iya. Jadi cameo gitu. Iya. Abis itu di present sama hostnya waktu lagi promo Filosofi Kopi itu kayak. Waduh, itu lucu. Lo yang cerita dong, lo yang cerita. Masa cerita ini aja saya yang merebut? Enggak, jadi lo tau kan Enggak, kalau aware nih, abis tayang kan Di biasa di cast tuh premiere. premiere apa gitu-gitu. Iya. Terus sementara kan nggak selalu bisa bukan premiere kayak nobar bareng Iya. bareng cast gitu, tapi kan nggak setiap main cast bisa Iya. hadir semua. Iya. Nobar dong, tiba-tiba saya lah dapet nobar nih. Dapat nobar nonton bioskop. Terus gue udah narik nih. Karena gue masuk ke bioskop aja, itu MC-nya tuh udah kayak, iya Pak, ini kita pasangin tali merah biar ntar nggak dikerubung apa gini. Iya. Waduh. Iya. Iya, ini ntar ini juga ada security gini. Waduh, terus gue udah nyolek. Level of fame-nya segitu kan? Iya. Kayak oh enggak, dia datang sorry dia datang ke gua tuh gini kayak, "Bang, gua tuh ngefans banget sama lu stand up bla 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 bla." Oh, jadi ini tuh sebenarnya ini kita pasang pengamat apa. Nih kayaknya dia lebih ngefans gua sebagai stand up. Dia nggak ngerti konteks gua di dunia umum nih. Oke, baik. Jadi gua abis itu dia sebelum announce terus gua bilang gini, Iya. udah langsung announce saja, panggil nama gua mau datang bilang pokoknya nanti ini setiap pembelian tiket akan kami sumbangkan kepada petani kopi. Bilang briefing kayak gitu, abis itu gua vokal selamat menikmati filmnya gitu. Tiba-tiba dia masuk gini, hari ini kita kedatangan pemain Filosofi Kopi, ada yang bisa tebak siapa? Wah, anjing. Rio, Ciko, Ciko gitu ya. Itu masih udah nggak berhenti sampai situ gini. Salah, siapa lagi? Anjing. Itu. Terus direkrut Ada si 4 ML main, ini. 4 lain tuh gitu. Ya, masa nggak ada yang tahu lo? Ini lo, ada lo kami. Wah, lo anjing. Gue cari tuh orang. Enggak, tapi yang paling anjing salah. Ekspektasi orang itu kan makin tinggi lagi. Makin tinggi lagi. Langsung orang mikir, oh lebih nih. Iya. Akhirnya tali merah pengaman itu nggak kepake, nggak ada. Thank you banget udah diundang di podcast ini ya. Thank you banget. Jangan lupa datang tanggal 2 Agustus. Aduh. Lu masih inget aja, gue udah lupa itu. Iya, inget lah. Ini Clipper, bro. Bro,
Bahan clipper ini. Thank you ya Fer ya, thank you ya Kan ya. Thank you guys.